Dan alhamdulillah laporan dokter tentang AS pun masuk ke Polda Metro Jaya dengan bukti yang sangat lengkap. Sudah bilang dari awal dokter sudah bilang target mereka adalah akun dokter. Kenapa hanya memikirkan ke diri sendiri, kerugian diri sendiri? Bagaimana dengan kerugian masyarakat? Karena dokter sekali lagi dokter tidak pernah menggunakan jasa buzzer. Dokter bahkan sampai bersumpah di depan Ka'bah kalau misalnya dokter menggunakan jasa buzzer seperti yang selama ini mereka gaung-gaungkan, maka dokter tidak akan sampai pulang ke Indonesia. Itu bersumpah di depan Ka'bah. Dan yang terjadi apa? Sampai saat ini dokter pulang. Dan dokter berani. Bagaimana dengan kalian? Owner skincare tukang flexing. Berani nggak? Kalian bersumpah di depan Ka'bah bahwa kalian tidak pernah menggunakan jasa buzzer, bahwa kalian tidak menjual produk-produk overclaim, kalian tidak menjual produk yang overprice. Berani nggak? Betul. Insya Allah nanti akan ada gelar perkara khusus yang memang sudah dijelaskan oleh Bang Hotman ya sebagai lawyer bahwa itu adalah legal, itu sah ya, itu adalah suatu prosedur yang memang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi buat lawyernya yang kemarin ngomong aneh-aneh, bilang aneh lah inilah, mungkin belajar lagi soal hukum gitu. Jadi sebelum berbicara di depan publik itu jejak digitalnya ada semua ya. Itu mungkin nanti kalau kalian punya keturunan untuk lawyernya itu mungkin akan jadi bahan lucon lagi nanti di depannya ya. Jadi sebelum menyampaikan ke publik belajar dulu ilmu hukum yang benar gitu. Jadi jangan asal mengucapkan sesuatu untuk pansos tapi ilmu hukumnya nggak ada gitu ya. Jadi gelar perkara khusus itu adalah suatu proses yang memang sesuai dengan prosedur yang ada di hukum Indonesia gitu. Emang udah banyak gelar perkara apa emang ada permintaan gitu sih dok? Untuk gelar perkara memang karena memang diduga ada suatu kejanggalan. Karena seperti kita tahu AS ini kan memang seorang justiper. Jadi dokter bilang di situ jelas fix bukan dokter, justiper. Nah, kalau misalnya memang dia apakah pada saat dia melakukan justip itu dia seorang dokter atau bukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Gitu. Seharusnya kalau memang dia fix dokter, ya dia harus buktikan bahwa dia bukan seorang justiper. Berarti kejanggalannya itu yang di... Betul, karena itu adalah satu frase, satu kalimat, bukan terputus ya, gitu. Itulah satu kalimat. Dan asal mungkin kalian tahu, beliau ini sudah dilaporkan ke BPOM. Jadi semua pelaporannya lengkap. Tapi mungkin Badan POM pada saat itu belum bergerak, belum melakukan sesuatu karena mungkin suatu hal kesibukan karena keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, sehingga seorang AS ini masih melakukan tindakan justiper, di mana itu sudah jelas melanggar hukum. Membeli produk skincare masuk ke Indonesia tanpa ada izin, yang dibilang itu Badan POM Bangkok, semua digitalnya ada, ya itu melanggar aturan Badan POM. Gitu. Dan memang di sini dokter sudah tadi hari ini dokter sudah BAP melaporkan juga AS tentang penjualan etiket biru secara bebas, di mana beliau menjual etiket biru yang positif mengandung haki, asam retinoat dan steroid, di mana itu tidak boleh diperjualbelikan melalui WhatsApp. Itu harus dengan menggunakan telemedicine atau datang ke klinik yang memiliki izin yang ada apoteknya. Gitu. Dan itu semua buktinya ada dan sekarang lagi diproses. Dok, mengenai kemarin datang ke Jaksel sendiri kan dokter jauh-jauh dari Medan datang ke Selatan, ini seperti apa sih dok menilainya dok? Untuk panggilannya dokter nggak tahu ya, apa beliaunya datang atas dasar apa, dokter juga nggak tahu, saksi apa dokter nggak ngerti sama sekali, urusannya apa dokter nggak ngerti sama sekali gitu. Dengan statementnya dia kemarin di Jaksel gimana dok? Apa statementnya apa, coba tolong, apa statementnya yang kemarin tahu, statementnya apa, karena dokter kurang paham itu. Statementnya apa pada saat itu, lupa tentang apa, suami istri apa gitu ya bilangnya. Iya pokoknya itulah dok. Iya, jadi nanti yang penting dokter menunggu semua warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan semuanya. Cuman mungkin lebih enak itu kalau melaporkan ke Polda, lebih enak. Kenapa? Karena kalau di Polda itu disaring laporannya. Itu ada yang namanya konsultasi di SPKT, kita melaporkan ada ruang konsultasi. Apakah ini cukup buktinya atau enggak? Kalau enggak cukup buktinya, itu laporan enggak akan diterima. Nah, itulah enaknya di Polda gitu. Jadi kalau misalnya diterima, berarti ada sesuatu yang kuat nih, gitu. Jadi dokter memang lebih suka melaporkannya ke PMJ, ke Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah laporan dokter tentang AS pun masuk ke Polda Metro Jaya dengan bukti yang sangat lengkap. Jadi sebenarnya dokter pada saat tadi ditanya, kenapa sih dokter baru melaporkan sekarang? Itu di bulan Maret pada saat itu ya, kenapa baru melaporkan sekarang? Dokter bilang sebenarnya dokter tidak ingin melaporkan AS ini karena ancaman hukumannya itu 12 tahun. Jadi kasihan dengan profesinya
kasihan dengan nanti hukumannya dia, karena kalau 12 tahun itu kan dia begitu nanti tersangka dia akan langsung diciduk gitu kan, berarti mikirnya ke situ, kasihan. Dok, di sini kan dokter mau mengungkap kebenaran bahwa seorang dokter nggak boleh menjadi justiper ya. Betul. Tapi poinnya malah dokter dijadikan tersangka. Betul, nah, karena itu dia gimana mungkin? Dia di situ bilang bahwa saya ini dokter kan begitu. Loh betul, Anda dokter, tapi pada saat Anda melakukan justiper apakah Anda seorang dokter? Itu pertanyaannya. Pada saat Anda menjadi seorang justiper, Anda lepas titel dokter Anda. Tetapi Anda melakukan, Anda bilang dokter Andreas dengan bla-blanya itu di konten. Jelas banget ya, kontennya pun ada. Nah, itu harus Anda tanggung jawabkan, itu aja. Sanksinya sendiri gimana sih dok, mungkin kalau dia melanggar hal tersebut? Ya itu bisa kena pidana, kan ada hukumannya, ada kan, memang dia melanggar itu aturan gitu. Jadi sih sebenarnya dokter mengharapkan di sini juga Badan POM juga bergerak ya, karena ini udah jelas banget. Tapi mungkin dengan laporannya dokter yang etika dulu, nanti mungkin akan ada penyidik juga dari Badan POM yang memeriksa beliau juga. Oke, dok, kan dokter juga kan akun Dede dilaporkan oleh suami RG. Betul. Ya, gimana respon dokter kan pada akhirnya kan tadi dokter AS dijadikan saksi oleh suami RG. Gimana dok? Kalau dokter semuanya dokter hadapi dengan tenang dan relax aja gitu kan, selea ya, kalau dokter mah selea aja gitu kan, nggak apa-apa, karena memang dari awal dokter sudah bilang target mereka adalah akun dokter, target mereka adalah akun dokter. Karena akun dokter yang sudah punya banyak follower, jutaan follower ini akan dihentikan suaranya, karena apa yang disampaikan itu kebenaran, itu data fakta. Makanya salah satunya Bang Hotman kenapa tidak mau membela salah satu, ya bukan salah satu sih sebenarnya banyak, karena chatnya beliau juga ditunjukkan ke dokter, berarti baca sendiri. Jadi dari mereka ini owner ini menghubungi Bang Hotman, dokter baca sendiri. Ya mereka ingin menggunakan jasa Bang Hotman, tapi di situ Bang Hotman nggak bisa, karena Bang Hotman tahu di mana nih kebenarannya. Yang dokter sampaikan adalah data fakta. Bahkan mereka bilang dokter memanipulasi hasil lab. Kalau begitu kenapa nggak dituntut saja? Kan dokter punya buktinya, barang buktinya, ada batch number-nya. Dilaporkan saja kalau memang manipulasi. Tapi hati-hati jika itu tidak terbukti, dokter akan serang balik. Dengan pasal yang diajukan artinya kan apa yang diposting dokter itu mengguncang mental sampai ke anak juga, katanya anak mereka juga. Kenapa hanya memikirkan ke diri sendiri, kerugian diri sendiri? Bagaimana dengan kerugian masyarakat yang membeli produk kamu? Itu ada yang namanya ART, mengumpulkan uang bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk membeli produk dengan harapan seperti yang kamu janjikan di situ. Kamu seorang dokter, dan bahkan ada agensi yang bilang bahwa kamu bilang begini, pada saat bilang ini overpriced loh dok, ada yang mengkritik seperti itu. Dok, produk Anda ini overpriced. Tapi apa yang dikatakan? Saya selesai dokter, saya bisa menjual berapapun, masyarakat sudah percaya. Apakah itu etika sebagai seorang dokter? Di mana, kemana hati kalian ini, penjual-penjual skincare yang mengaku profesinya dokter, tapi kalian membodohi masyarakat? Itu yang dokter. Kenapa kok kalian nggak memikirkan kerugian masyarakat bermiliar-miliar loh, gitu, ratusan miliar sudah kalian gunakan. Jadi dokter bilang satu produk paketan yang balonku ada 5, ada bilang seperti itu, modal 70.000, dijual sebelum keluarnya dokter itu dijual dengan harga 1.500.000. Ya. Harga aslinya padahal 75.000 tuh. Harga 70.000. Ya, itu nggak make sense banget. Dari 6 produk, ya modalnya 70.000 gitu. Tapi ternyata setelah dokter cek emang overclaim gitu. Produknya isinya bahan cuma 0,00. Bagaimana bisa mewujudkan seperti yang kalian janjikan itu? Gitu. Itu stop. Maksudnya dokter seperti itu. Dan di sini juga mungkin masyarakat tidak tahu bahwa mereka ini mendatangi rumah dokter 3 kali. Itu yang mungkin tidak terekspos. Gitu ya. Jadi untuk apa kalian datang 3 kali ke rumah dokter? Ya, jadi yang 2 kali itu mereka berdua, ya, yang sekali hanya M aja ini. Gitu. Dan itu ada saksinya. Bahkan pada saat dokter ajak mereka untuk makan, M ini ada ucapan yang bilang, dok bisa nggak datanya dirubah menjadi data lab ini? Apa kamu lupa? Itu sebelum kejadian yang CCTV serang? Sebelum kejadiannya jauh. Kenapa itu tidak di blow up? Karena dokter sekali lagi dokter tidak pernah menggunakan jasa buzzer. Dokter bahkan sampai bersumpah di depan Ka'bah, kalau misalnya dokter menggunakan jasa buzzer seperti yang selama ini mereka gaung-gaungkan, maka dokter tidak akan sampai pulang ke Indonesia. Itu bersumpah di depan Ka'bah.
Dan yang terjadi apa? Sampai saat ini dokter. Dan dokter berani. Bagaimana dengan kalian? Owner skincare tukang flexing. Berani nggak? Kalian bersumpah di depan Ka'bah bahwa kalian tidak pernah menggunakan jasa bazar, bahwa kalian tidak menjual produk-produk overclaim, kalian tidak menjual produk yang overprice. Berani nggak? Gitu. Tantangan dari dokter berarti ya untuk mereka ya. Dari kemarin udah dokter tantangin mana? Nggak ada yang berani. Jadwalnya dok? Sama sekali nggak ada responnya. Nggak Dok. ada, gitu loh. Kalau dokter mah berani-berani aja. Gitu. Jadwal panggilan dari akun yang akun dokter dilaporkan oleh suami RG ada sudah dok? Belum ada? Belum ada. Belum ada, termasuk yang dari DRL juga ya. Ya, Karena melaporkan dokter sampai saat ini tidak ada, jadi jangan ada gorengan ya. Malah sebaliknya, alhamdulillah kasusnya DRL sudah naik sidik. Jadi yang dokter mohon, kalau kemarin cuma istrinya saja yang datang karena beliau tidak mau datang, untuk kali ini dokter mohon kamu datang. Karena jika sudah naik sidik, itu pihak dari PMJ memiliki kekuatan yang lebih. Jadi jika 2 kali tidak dipanggil, maka akan dijemput secara paksa. Berarti untuk mediasi di Jaksel itu dok, kan kemarin sempat Sampai detik ini tidak ada lagi panggilan. untuk mediasi kan sempat datang kan DRL kan waktu Betul. itu. Tapi kan dokter lagi umroh Umroh, ya. betul. Ya, Apakah jadi ada pada saat itu dokter pun menyampaikan surat untuk pengunduran. Ya. Jadi silahkan ditentukan di lain hari. Sampai detik ini belum ada. belum ada. Jadi bukan dokter mangkir ya, nggak ada. Dokter nggak ada mangkir. Bahkan pada saat menjadi saksi di persidangannya Sahrul Isa Zeka, dokter datang, bahkan terbang langsung dari Mekah ke Malang. Pada saat itu padahal Ibu Elsa bilang dokter nggak datang karena takut lah, atau di rumah aja. Enggak ya, Ibu Elsa ya, dokter datang. Itu langsung dari Mekah. Ya. Berarti siap menunggu ya dok ya? Oh siap banget, Pesan buat DRL. siap banget. Gitu, nggak ada. Dokter nggak ada yang namanya gentar takut, malah dokter akan semakin menyuarakan supaya apa? Hati-hati, masyarakat sudah cukup bertahun-tahun kalian ini dibodohi dengan marketing yang luar biasa yang menurut dokter. Semakin kesini dokter semakin tahu ternyata trik marketing kalian bertahun-tahun yang lalu tuh mengerikan, gitu ya. Jadi masyarakat belajar untuk lebih berhemat, jangan FOMO, belajar setia dengan skincare yang sudah cocok, hati-hati dengan trik marketing yang kotor. Oke. Kasih Oke, dokter. thank you, dokter.